Oke, saya akan uraikan topik ini sedikit lebih dalam ya, lebih lengkap supaya Anda mengerti topik ini hari ini ya. Memang topik ini dalam banyak hal membingungkan sih ya. Nah, ini tentang mungkin penjelasannya susah atau istilah-istilah yang digunakannya juga ya. Tetapi saya akan coba jelasin kepada Anda dengan menggunakan mungkin saya bukan sesederhana mungkin, walaupun mungkin tidak bisa sesederhana ya. Nah, tapi setidaknya saya mencoba untuk bisa seperti itu. Nah, pertama saya ingin sampaikan kepada Anda bahwa ketika Anda melakukan penelitian, ya, Anda jangan pernah menganggap, seperti saya katakan di awal tadi, saya ingin mengulang ini, jangan pernah menganggap bahwa proses yang Anda lakukan dalam penelitian itu sudah tidak ada apa-apanya, tidak ada masalah lagi. Ya. Anda juga jangan pernah berpikir bahwa hasil penelitian Anda itu oke-oke saja, gitu. Artinya Anda tidak perlu melakukan pengecekan, tidak perlu melakukan check and recheck. Ya. Nah, oleh karena itu, sebagai peneliti yang baik, Anda harus melakukan namanya evaluasi atau checking terhadap penelitian Anda sejak Anda membangun atau membuat perencanaan penelitian Anda dari proposal. Ya. Di situ Anda harus mulai memperhatikan dan mengevaluasi dan mengecek metode penelitian Anda. Nah, kalau kita bicara tentang metode penelitian, berbicara dua hal, yaitu mengenai bagaimana data yang Anda perlukan dikumpulkan. Yang kedua, kalau bicara tentang metode, kita berbicara tentang bagaimana data yang dikumpulkan itu dianalisis. Nah, di sini Anda harus bisa melakukan suatu pengecekan atau evaluasi, sudah benarkah cara saya, metode saya, proses saya dalam pengumpulan data. Oke. Yang kedua, tidak ada masalahkah atau sudah benarkah secara saya menganalisis hasil data yang sudah dikumpulkan. Oke. Nah, yang kedua, tadi yang pertama metode, Anda harus melakukan evaluasi juga, checking juga pada hasil kesimpulan Anda, hasil penelitian Anda, yaitu mengenai kesimpulan. Apakah hasil penelitian Anda itu sinkron dengan datanya? Jangan-jangan Anda mengumpulkan data X, tapi kesimpulan Anda tidak ada kaitannya dengan X, ya kan? Seperti itu. Nah, dari hasilnya, temuan-temuan Anda juga harus sesuai. Dievaluasi itu sesuai atau tidaknya dengan data yang Anda miliki. Ya. Lalu kesimpulan juga harus dinilai juga apakah Anda menyimpulkan dengan menggunakan logika yang benar. Logiskah, koherenkah, ya, dan sesuai dengan misalnya framework atau theoretical framework yang Anda pilih. Ya. Nah, langkah-langkah ini yang disebut dengan dalam penelitian ilmiah disebut dengan Anda menjaga kredibilitas penelitian Anda. Anda menjaga kualitas penelitian. Oke. Nah, kalau Anda ingin punya hasil penelitian yang bagus, ini harus Anda pegang tuh. Kredibilitas. Kredibilitas itu adalah tingkat kepercayaannya. Jadi demikian Anda menghasilkan sebuah penelitian yang kredibel, dipercaya oleh orang lain karena emang prosedurnya dan hasilnya benar dilakukan. Dengan demikian penelitian Anda itu punya kualitas tinggi. Ya. Bagaimana caranya? Nah, dalam dunia penelitian, disitulah kita pentingnya menjaga apa yang disebut dengan validity and reliability. Ya. Saya ulangi lagi, untuk menjaga sebuah kualitas penelitian, menjaga kredibilitas penelitian Anda harus menjaga dan validitas dan memperhatikan validity
validitas dan reliabilitas penelitian Anda. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Apa itu validity, apa itu reliability, dan bagaimana cara melakukannya. Lalu apa bedanya validity atau validitas dan reliabilitas dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Beda nggak sih gitu kan? Apa sama-sama saja? Oke, nah itu sudah paham ya? Seperti itu. Inilah ya topik kita yang akan kita bahas ya. Minggu ke-11, validitas dan reliabilitas. Ya. Nah, saya pertama-tama ingin menyampaikan, menegaskan kembali, kualitas penelitian Anda itu penting. Oke, the quality of your research matters. Jadi kualitas penelitian Anda itu penting. Nah, Anda percuma menghabiskan waktu, menghabiskan dana, dan sebagainya, kalau Anda justru hanya menghasilkan penelitian yang rendah kualitasnya. Atau yang apa adanya, tidak serius penelitiannya. Maka sejak awal ketika Anda ingin melakukan penelitian, Anda harus berpikir dalam pikiran Anda, dalam hati Anda, dalam diri Anda, saya ingin membuat penelitian yang bagus, yang berkualitas. Ya, supaya sepadan uang yang Anda habiskan, waktu yang Anda habiskan, pengorbanan yang Anda berikan dalam ini sepadan hasilnya. Kalau skripsi misalnya, Anda membuat penelitian yang berkualitas, nanti hadiahnya, rewardnya adalah Anda bisa lulus dengan bagus. Skripsi Anda dapat nilai A. Ya, seperti itu. Atau minimal memenuhi standar Anda dapat nilai B. Yang ya, dari awal Anda harus berpikir seperti itu. Menjadi peneliti, jangan membuat penelitian asal-asalan. Karena quality penelitian penting. Nah, disinilah kita berbicara tentang pentingnya menjaga, tadi saya katakan, kredibilitas dalam dua hal. Proses penelitian Anda dan hasil penelitian Anda. Prosesnya juga harus kredibel, dapat dipercaya, dan hasil penelitian juga bisa dipercaya. Ya, seperti itu. Nah, di sini dalam penelitian disebut kita mencapai rigor. Rigor ini. Rigor of the research. Rigor itu artinya the quality of being detailed, careful, and complete. Bahwa penelitian Anda itu memang kondisinya, kualitasnya adalah dilakukan dengan hati-hati, dilakukan dengan detail, dan menyeluruh. Tuntas. Gitu. Ya, itu namanya rigor. Nah, rigor dalam sebuah penelitian disebut rigor kalau penelitinya berupaya semaksimal mungkin meningkatkan dan mempertahankan kualitas kajian penelitian mereka. Ini di slide saya ini banyak bahasa Inggris ya, sekalian belajar bahasa Inggris ya. Jadi rigor refers to the extent to which the researchers work to enhance the quality of the studies. Jadi kualitas tinggi atau rigor sebuah penelitian itu akan dicapai ketika penelitinya bekerja, berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas kajian dan penelitian mereka. Pertanyaannya, kumaha cara mencapai itu? Bagaimana caranya? Nah, disinilah dalam dunia penelitian Anda mesti menjaga validitas dan reliabilitas penelitian Anda. Ya, dalam hal proses dan hasilnya, terutama dalam hal metode penelitian Anda harus valid dan reliable. Yaitu sejak pengumpulan data Anda memang valid dan reliable.
dalam analisis data juga valid dan reliable. Kesimpulan yang Anda buat pun begitu valid dan reliable. Oke? Nah. Kalau kita berbicara tentang validitas dan reliabilitas, itu sebenarnya istilah ini lebih populer dan banyak disebut-sebut digunakan dalam penelitian kuantitatif. Dalam penelitian metode penelitian kuantitatif. Nah, apakah ini bisa berlaku juga dalam penelitian kualitatif? Tentu saja. Dalam penelitian kualitatif juga penting kita menjaga kredibilitas dan kualitas penelitian. Tetapi mungkin istilah-istilah yang digunakan untuk menjaga kredibilitas dan kualitas penelitian kualitatif tidak persis menggunakan istilah-istilah dalam penelitian kuantitatif. Validity sendiri atau validitas juga dasarnya adalah penelitian kualitas kuantitatif, sama juga reliabilitas. Nanti saya akan jelaskan kepada Anda padanan katanya untuk validity dan reliabilitas dalam penelitian kuantitatif. Memang tidak persis sama, tapi intinya sama, mengarah kepada bagaimana menjaga kredibilitas penelitian Anda, menjaga kualitas tinggi penelitian Anda. Ya, seperti itu. Nah, untuk menjelaskan apa itu validitas dan reliabilitas ini, saya ingin mengambil ilustrasi supaya Anda gampang memahaminya. Pertama, Anda pasti semua punya jam alarm, jam wekker dalam bahasa. Wekker itu pengaruh dari bahasa Belanda, artinya yang membangunkan. Becker, kadang becker atau wekker ya. Nah, atau sekarang kan sudah tidak ada yang manual, jarang, tapi di rumah saya masih ada buat anak saya. Anda kan pakai jam weckernya pakai handphone Anda kan. Nah, alarm bahasa Andanya kita sebutkan alarm. Nah, itu dalam bahasa disebut alarm clock, jam alarm pembangun. Nah, ini sekarang Anda biasa menggunakan alarm setiap pagi ya, misalnya. Jam alarm Anda berbunyi tiap pagi jam 7. Setiap jam 7 bunyi kring 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 kring. Nah, kan? Gitu kan? Anda men-setnya tiap hari karena memang Anda men-setnya pada 07 pagi pas 00. Ya kan? Pada 07 IM pagi titik 00. Anda men-setnya pada 07.00, lalu kemudian setiap pagi alarm Anda berbunyi jam 7. Nah, di sini cara mudah memahami isu ini. Ketika jam Anda bunyi rutin setiap jam 7 ya, bunyi. Nah, berarti jam Anda itu adalah reliable. Reliable itu artinya si jam Anda itu konsisten berbunyi pada jam yang sama tiap hari pada jam 7 itu. Jadi Anda bisa mengandalkan ini jam 7, oh, pasti bunyi itu alarm saya. Iya kan? Begitu tiap hari kalau Anda di setnya, karena emang Anda men-setnya pada 07.00 dan tiap hari. Nah, di mana validnya? Validnya terletak kepada Anda melakukan prosedur menyeting alarm Anda itu sesuai aturan yang ada, yaitu Anda men-settingnya pada angka 07 IM titik-titik 00. Anda melakukan prosedur yang benar karena tujuan Anda ingin mencapai alarm itu bunyi 07, maka Anda men-setnya sesuai prosedur yang ada pada 07.00. Nah, ketika itu terjadi, maka ada sinkron antara prosedur dan hasilnya. Ya kan? Anda ingin alarm jam 7, maka Anda men-setnya pada jam 07.00. Ada kesinambungan koherensi antara prosedur atau metode yang Anda pilih lakukan dengan hasilnya. Ya. Ketika jam itu bunyi setiap hari, maka itu adalah reliable hasilnya. Ketika Anda men-setnya pada 07.00, maka prosedurnya adalah valid karena Anda mengikuti prosedur yang ada. Oke?
Nah, itu namanya validitas dan reliabilitas yang paling gampang. Jadi antara hasil dengan prosedur harus benar. Antara metode dan kesimpulan harus benar. Nyambung. Selain benar, juga nyambung. Jangan sampai Anda melakukan penelitian tentang X, tapi kesimpulan Anda tentang Y. Anda meneliti tentang X, tapi prosedur yang Anda buat justru bukan untuk X, tapi untuk Y, misalnya. Jadi tidak nyambung. Nah, itu juga kalau jam Anda tidak akan, kalau Anda men-setnya, Anda ingin jam 7, ya, jam Anda. Ingin bunyi jam 7. Oke. Oke. Tetapi Anda ingin men-setnya jam 7, ya. Bunyi jam 7 maksud saya. Tetapi Anda men-setnya bukan ke jam 7, tapi jam 6.30. Ya kan? Maka otomatis jamnya tidak akan bunyi pada jam 7, tapi pada jam 6.30. Anda tidak melakukan prosedur yang benar. Ya? Benar-benar paham ya ilustrasi semacam itu. Hasil jam 07 bunyi, prosedurnya Anda men-setnya pada 07. 07 pagi, titik 000. Hasil dan prosedur, untuk menghasilkan hasil yang bagus, Anda harus melakukan prosedur yang benar. Antara prosedur harus berkoneksi, berkorelasi dengan baik dengan hasil yang Anda harapkan. Hasil yang diharapkan akan terjadi bila Anda melakukan prosedur metode yang benar. Topik Anda yang Anda pilih ada X, maka metode yang Anda buat harus membahas X, bukan masalah Y. Paham ya? Seperti itu. Nah, apa itu? Kalau demikian validitas. Nah, lihat ya. Nah, validitas itu berasal dari bahasa Inggris yang bawah, validity. Validity. Validity itu berasal dari kata valid. Valid itu adalah kata kerja, kata sifat, adjektif dalam bahasa Inggris. Apa itu valid? Asing ada dengar kan? Oh, itu mah valid. Lain valid bahasa Sunda ya, valid bahasa Sunda artinya terbuang ke sungai gitu. Valid artinya based on truth or reason. Sesuatu dikatakan valid kalau itu didasarkan kepada kebenaran atau akal yang benar, akal sehat yang benar. Berpikirnya benar, didasarkan kepada kenyataan atau kebenaran adalah itu valid. Jadi dalam bahasa Indonesia itu sahih. Sahih diambil dari bahasa Arab sahih. Sebuah hadis disebut di sebuah hadis, ini sering dikatakan hadis sahih kan? Artinya hadis yang memang sesuai dengan prosedurnya disampaikan oleh orang perawi yang sahih, perawi yang terpercaya, dan sanadnya menyambung dan sebagainya. Itu namanya sahih, ya. Anda mungkin belum tahu belajar bagi ilmu hadis ya. Sahih itu artinya benar. Benar sesuai kenyataan, sesuai dengan akal Anda. Nah, kata kerjanya menjadi validity. Jadi suatu keadaan di mana sesuatu itu berdasarkan fakta, berdasarkan kebenaran, berdasarkan logika yang benar, itu disebut validity atau keabsahan, kesahihan, kebenaran. Nah, penelitian Anda harus valid, artinya sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan prosedur yang ada, sesuai dengan logika yang ada, logika yang benar. Ya, validitas. Kalau yang kedua, apa itu reliabilitas? Nah, diambil dari bahasa Inggris namanya yang bawah nih, reliable bahasanya, reliability. Nah, dari kata sifat adjektif reliable. Nah, ini reliable nih. Apa itu reliable? Kata sifatnya artinya can be trusted or believed because he or she it works or behaves well in the way you expect. Jadi sesuatu atau seseorang dikatakan reliable ketika orang itu bisa dipercaya. Jadi reliable itu artinya bisa dipercaya. Atau dipercaya dia berperilaku, bekerja, berfungsi sesuai yang Anda harapkan. Itu namanya reliable. Ya. Kalau Anda seseorang yang tidak Anda percayai adalah bukan orang yang reliable. Oke? Nah,
Padanan katanya atau sinonimnya adalah trustworthy. Nah ini nih, artinya dapat dipercaya. Atau dependable, dapat diandalkan. Orang yang dipercaya, ada orang yang dapat diandalkan. Benar tuh? Anda tidak bisa mengandalkan urusan Anda kepada orang yang tidak bisa dipercaya, kan? Oke, jadi orang yang orang dipercaya, ada orang dapat diandalkan. Ya, nounnya reliability, artinya kondisi atau keadaan di mana sesuatu bisa dipercaya. Nah, oke. Nah, begitu juga penelitian. Penelitian itu harus bisa dipercaya bahwa hasil yang Anda buat, kesimpulan yang Anda sampaikan, temuan-temuan yang Anda sampaikan itu harus dapat dipercaya, harus dapat diandalkan. Itu baru reliable. Berarti kalau demikian penelitian Anda memiliki reliabilitas. Untuk mencapai reliabilitas tadi harus valid. Artinya mengikuti prosedur, metode yang benar. Dalam hal pengumpulan datanya, dalam analisisnya, dan sebagainya. Jadi, kalau Anda ingin hasil penelitian Anda reliable, seperti tadi jam yang bunyi setiap jam 7, maka Anda harus melakukan prosedur yang benar. Prosedur yang dapat dipercaya kebenarannya dan logis. Kita sebut dengan validity. Nah, nyambung tuh antara validity nyambung dengan reliability. Sebuah penelitian yang reliable harus melalui penelitian yang valid. Duanya nyambung, ya. Kalau Anda ingin menjadi orang yang reliable, bisa diandalkan dan bisa dipercaya oleh orang lain, maka Anda harus punya quality dalam diri Anda sebagai orang yang valid. Yaitu Anda selalu berpegang kepada kebenaran, berpegang kepada logika yang benar, pada akal sehat. Ya, dan norma-norma lainnya dalam kehidupan. Sama penelitian juga seperti itu. Oke. Nah, seperti saya katakan tadi, istilah validity dan reliability itu berasal dari penelitian kuantitatif. Ya, nah, maka itu identik sebenarnya dengan ketika bicara tentang validitas, reliabilitas dalam penelitian kuantitatif. Tetapi saya seperti katakan tadi, nanti ini ada padanan katanya, ya, dalam penelitian kuantitatif. Walaupun juga dalam penelitian kuantitatif kadang disebutkan juga istilah yang sama, tapi kadang-kadang juga istilah yang berbeda, tapi intinya sama. Nah, untuk menjaga kredibilitas sebuah penelitian, menjaga kualitas penelitian dalam penelitian kuantitatif itu, Anda harus menjaga ini. Yang pertama istilahnya validity tadi. Ya, jaga itu penting. Jadi validity itu artinya bahwa ada presisi, the precision in which the findings accurately reflect the data. Artinya ada ketepatan, ada presisi yang sangat tepat di mana temuan-temuan Anda itu secara akurat merefleksikan data Anda. Nah, di sini kita berbicara tentang prosedurnya. Ya. Maka untuk bisa menghasilkan validitas dalam penelitian, maka Anda prosedur penelitian Anda itu harus benar, yaitu pengumpulan datanya benar, metodenya, dan analisisnya benar, sehingga temuan-temuan Anda itu sesuai dengan data yang Anda punya. Ya. Dan kedua, ketika berbicara tentang menjaga kualitas dalam penelitian kuantitatif, Anda harus memperhatikan reliabilitas yang tadi. Atau apa? The consistency of the analytical procedures, including accounting for personal research method biases that may have influenced the findings, the accuracy of research instruments. Nah, dalam reliabilitas Anda harus perhatikan juga bahwa ada konsistensi dalam prosedur analisis Anda, sehingga menghasilkan kesimpulan yang tepat dan benar sesuai dengan data yang Anda punya. Ya, oke, reliable, dapat diandalkan hasil temuan-temuan Anda itu. Ya, itu harus ada akurasi dalam instrumen riset Anda. Nah, kalau kita bicara tentang, kalau dalam penelitian kuantitatif kita berbicara tentang namanya ini nih, research instruments, instrumen penelitian. Nah, nanti
kalau Anda melakukan penelitian, apa instrumen penelitian Anda? Nah, itu biasanya istilah yang ditanyakan dalam penelitian kuantitatif. Dalam kualitatif jarang. Yang dimaksud dengan research instruments atau instrumen penelitian adalah biasanya alat-alat yang Anda gunakan untuk pengumpulan data yang Anda butuhkan menjawab rumusan masalah Anda. Contohnya apa? Survei. Ya, dalam bentuk kuesioner atau pertanyaan-pertanyaan penelitian Anda dalam bentuk panduan wawancara misalnya. Ya, itu dalam penelitian yang lapangan kuantitatif. Ya, seperti itu. Yang ketiga namanya generalizability. Maksudnya begini. Nah, yang harus diperhatikan untuk menjaga kualitas penelitian kuantitatif Anda harus bisa meyakinkan dan memastikan bahwa hasil penelitian Anda itu bisa digeneralisasi untuk konteks yang lebih luas, bukan hanya kepada objek langsung penelitian Anda. Artinya, hasil penelitian Anda itu bisa ditransfer kepada setting yang berbeda, kepada lokasi yang berbeda, dan bisa diterapkan kepada konteks-konteks yang berbeda. Jadi, ini yang penting nih dalam penelitian kuantitatif. Tingkat generalisasi ini penting. Nah, jadi apa itu generalizability? The transferability of the findings to other settings and applicability in other context. Jadi temuan Anda itu harus bisa ditransferkan, diterapkan, dialihkan kepada konteks yang berbeda atau setting yang berbeda. Misalnya Anda meneliti minat baca minat baca mahasiswa se-Bandung. Bacanya se-Bandung mahasiswa. Dalam penelitian Anda tentu dalam responden yang Anda pilih, Anda melakukan sampling. Tidak mungkin Anda meneliti semua mahasiswa se-Bandung, ya kan? Nah, populasinya adalah mahasiswa se-Bandung. Sampelnya Anda pilih, tidak mungkin semua mahasiswa se-Bandung. Anda melakukan teknik misalnya random sampling, pemilihan sampel secara acak. Maka dipilihlah katakanlah 1.000 atau banyak 1.000 ya. Katakanlah 500 orang mahasiswa se-Bandung yang Anda pilih dari semua mahasiswa yang di Bandung, dari UIN, dari Unpad, ITB, Unpas, Unimpa dan sebagainya, Anda kumpulin tuh datanya. Lalu Anda menggunakan pemilihan secara sampel, secara random. Keluar 500 nama. Nah, itu mewakili semua universitas yang ada di Bandung misalnya. Nah, temuan Anda tentang minat baca mahasiswa yang Anda ambil dari 500 orang itu bisa Anda terapkan hasilnya kepada seluruh mahasiswa yang se-Bandung itu. Walaupun yang Anda teliti cuma 500 orang. Tapi hasil misalnya mahasiswa menyatakan begini, bahwa tingkat minat baca mahasiswa itu adalah rendah. Maka meskipun yang Anda teliti ada 500 orang, karena melakukan penelitian kuantitatif melalui survei dan sebagainya, maka hasilnya bisa Anda terapkan dengan kesimpulan begini, bahwa mahasiswa Bandung itu memiliki tingkat minat baca yang rendah. Berdasarkan kepada sampling yang Anda buat tadi. Itu namanya generalizability. Kemungkinan bisa digeneralisir hasil penelitian Anda. Oke? Contohnya ya. Itu namanya. Ini yang harus diperhatikan nih untuk menjaga kualitas dan kualitas penelitian kuantitatif. Validity, reliability, dan generalizability. Ya. Oke. Nah, tadi itu kawan-kawan Anda sudah menjelaskan juga macam-macam validitas, macam-macam validitas ya. Nah, saya di sini akan menyampaikan beberapa hal saja dalam penelitian kuantitatif. Ya, Anda harus menjaga validitas. Ada macamnya ya. Misalnya Anda menjaga validitas isi. Maksudnya begini, content validity artinya Anda harus mampu menjaga validitas isi. Maksudnya bahwa research instrumen Anda itu, misalnya ada survei itu, mengcover semua konten yang memang yang ingin dikaji oleh Anda dengan pemilihan topik tertentu. Semua variabelnya tercover oleh instrumen penelitian Anda. Jangan sampai Anda memilih tentang sebuah isu, misalnya tadi tingkat minat baca mahasiswa se-Bandung, tapi Anda membuat instrumennya
tidak menyeluruh, tidak membahas secara utuh tentang tingkat minat bacanya. Jadi harus dibuat tuh variabel tentang minat bacanya apa sih? Maka instrumen yang Anda buat harus mencakup semua variabel dari tingkat baca mahasiswa sebandung. Ya. Oke, seperti itu. Yang kedua, construct validity. Nah, gampangnya nih Anda nggak usah baca bahasa Inggrisnya ya, singkatnya aja. Jadi construct validity adalah Anda harus menjaga validitas konstruks. Maksudnya adalah construct, konsep. Jadi, kalau Anda meneliti sebuah konsep, maka Anda harus bisa memastikan bahwa prosedur yang Anda buat itu, instrumen itu adalah memang membahas, mengkaji, menjawab konsep itu. Anda meneliti tentang tingkat baca, maka instrumen yang Anda buat harus menjawab instrumennya itu, prosedurnya itu menjawab tingkat baca mahasiswa sebandung. Jangan yang lain-lainnya. Ya, seperti itu. Sehingga dengan demikian Anda bisa mengambil kesimpulan secara umum untuk seluruh mahasiswa, yaitu melalui dalam hal di tingkat bacanya. Oke, seperti itu. Nah, karena itu harus instrumen yang Anda gunakan, misalnya survei, itu harus homogen. Artinya instrumen yang Anda buat hanya mengukur satu konsep saja. Ya, kalau Anda ingin meneliti tentang tingkat baca, maka instrumen yang Anda buat itu survei itu harus mengukur hanya tingkat baca, bukan yang lain-lainnya. Ya. Yang kedua harus teori evidence, terbukti teori-teorinya itu. Bahwa terbukti secara teoritis, terbukti didukung oleh teori. Maksudnya teorinya didukung oleh kenyataan. Misalnya, kalau Anda ingin meneliti tingkat baca mahasiswa sebandung, maka hasilnya mengatakan oh rendah misalnya. Nah, ini harus dibuktikan dalam kenyataannya memang mahasiswa yang Anda teliti itu memang minat bacanya rendah. Jarang baca, malas baca, nah seperti itu. Jadi terbukti itu teorinya itu secara faktual empiris. Ya. Nah, yang ketiga namanya criterion validity. Artinya di sini ada instrumen lain yang Anda gunakan untuk mengukur variabel yang sama atau konsep yang sama. Nah, di sini Anda harus menciptakan ada korelasi yang bisa dilakukan untuk menentukan sejauh mana instrumen yang berbeda itu bisa mengukur variabel atau konstruk atau konsep yang sama. Ya, gitu. Nah, yang tadi itu adalah uraian-uraian menjaga kredibilitas dan kualitas penelitian kuantitatif. Nah, sekarang bagaimana untuk menjaga kualitas dan kredibilitas penelitian kualitatif? Nah, pada dasarnya jawabannya adalah sama. Ya, Anda harus menjaga validity dan reliability dalam penelitian kualitatif. Tapi kadang-kadang istilahnya yang digunakan tidak persis sama seperti tadi. Dalam penelitian kualitatif menggunakan istilah yang berbeda. Ya, itu. Karena memang karakternya berbeda, ya. Maka sebegini, karena itu kalau Anda harus menjaga kualitas penelitian kualitatif Anda dengan satu, Anda harus memperhatikan yang pertama hampir sama dengan yang tadi itu, homogenitas. Maksudnya apa? Instrumen apapun, prosedur penelitian apapun yang Anda gunakan, harus tetap hanya mengukur kepada memang topik atau masalah atau konsep yang ingin Anda kaji. Ini homogeneity. Kalau Anda ingin meneliti tentang tadi minat baca mahasiswa, tapi dengan pendekatan kualitatif, maka prosedur penelitian Anda, cara pengumpulan data Anda, dan analisis data Anda itu harus hanya mengukur itu, jangan yang lain-lainnya. Harus mengukur konsep atau tema topik yang Anda sedang kaji, bukan yang lainnya. Ada homogenitas di situ. Ya. Yang kedua, untuk menjaga kualitas dan kredibilitas penelitian kualitatif, Anda harus menjaga yang disebut dengan stabilitasnya. Maksudnya apa? Ini sama seperti dengan yang tadi, misalnya yang berbeda aja.
disebut dengan stabilitas itu apa? The consistency of result. Ada konsistensi hasil penelitian Anda. Anda harus mampu menjaga bahwa hasil penelitian Anda itu tuh konsisten. Bagaimana cara menjaga konsisten itu? Misalnya, Anda menggunakan instrumen penelitian yang sama, tapi diulang-ulang. Misalnya, tadi contohnya, Anda meneliti tingkat minat baca mahasiswa se-Bandung, ya. Anda menggunakan instrumen penelitiannya, misalnya wawancaranya wawancara yang terbuka, misalnya ya, seperti itu. Biasa digunakan dalam penelitian kualitatif. Nah, Anda melakukan wawancara kepada mahasiswa dan berulang-ulang dengan metode yang sama, hasilnya sama. Itu namanya stability. Ada konsistensi hasil dengan menggunakan instrumen yang sama tapi berulang-ulang. Nah, kalau Anda sudah menggunakan instrumen misalnya wawancara yang sama kepada mahasiswa yang banyak dan berulang-ulang, hasilnya tetap sama, itu namanya stability. Artinya, kesimpulannya hasilnya punya kredibilitas. Apalagi kalau Anda teliti, misalnya Anda pilih misalnya tadi 500 orang yang Anda wawancarai. Wah, keren itu. Kalau semuanya jawabannya sama gitu kan, tidak kena wawancarai, itu keren. Berarti tingkat stabilitas atau konsistensi hasilnya sama. Yang ketiga, untuk menjaga kredibilitas kualitas penelitian kualitatif, Anda harus mesti memperhatikan equivalence. Nah, maksudnya apa? Sama, ini juga isu tentang konsistensi, tapi konsistensi dalam hal respon. Respon orang, yaitu subjek penelitian Anda pada ketika diterapkan kepada mereka instrumen yang sama. Ya, misalnya Anda mewawancarai 500 orang, instrumennya adalah wawancara mendalam. Nah, itu kan. Anda dapat itu jawaban-jawaban mereka itu sama, ya. Ada konsistensi. Oke? Atau Anda menggunakan konsistensinya dengan pola instrumen yang berbeda. Walaupun Anda menggunakan instrumen selain wawancara, misalnya Anda dengan observasi, Anda lihat tuh, kalau wawancara kan Anda mewawancarai mereka, tapi Anda juga observasi kehidupan mahasiswa itu, di mana di tempat kosnya, suka baca apa enggak. Ternyata ada kesesuaian, memang di rumahnya nggak ada buku. Kapopoena nggak goleran hungkul, nggak pernah kelihatan megang buku. Nah, berarti konsistensi dari berbagai instrumen penelitian. Ya, namanya equivalence. Oke? Nah, ini juga lagi nih beberapa hal, beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk menjaga kredibilitas dan kualitas penelitian. Nah, apa yang pertama? Truth value. Artinya truth itu kebenaran, value itu nilai-nilai kebenaran. Anda sebagai peneliti harus berpegang teguh kepada nilai kebenaran ini untuk menjaga kualitas kredibilitas Anda. Ya, tidak benar tuh bahwa menganggap bahwa penelitian kualitatif itu memiliki tingkat kredibilitas rendah. Sepanjang Anda bisa menjaga truth value Anda, tetap penelitian Anda punya nilai tinggi, kredibilitas tinggi. Maka sebagai peneliti kualitatif, kalau memang ini yang Anda pilih, Anda harus mengakui bahwa berpegang kepada kebenaran ini. Ya, oleh karena itu Anda harus mengurangi sedikit mungkin namanya personal bias, bias pribadi. Oke? Nah, karena ini bisa mempengaruhi metodologi Anda. Ya. Nah, dengan demikian Anda harus clearly and accurately present participant perspective. Tadi itu oleh siapa tadi? Oleh siapa tadi? Sri Andini ya. Nah, ini yang Anda sebut ini. Jadi, Anda berpegang kepada kebenaran atau kejujuran, Anda singkirkan sebanyak mungkin yang Anda bisa bias Anda, dan Anda biarkan clearly and accurately present participant perspective. Biarkan secara akurat dan clear, jelas, partisipan Anda menyampaikan perspektif mereka. Ya, seperti itu. Yang kedua, untuk mencapai kredibilitas juga dalam penelitian kualitas, Anda harus berpegang kepada
punya sikap konsistensi. Konsisten, ya. Maksudnya kalau kita bicara konsistensi berkaitan dengan tadi tuh reliabilitas, yaitu trustworthiness, ke tingkat kepercayaan Anda. Di mana dalam hal apa? Dalam hal metode yang kenapa? Yang pertama adalah kalau yang nomor satu tuh pada diri Anda, udah yang konsistensi pada metode yang Anda gunakan harus punya tingkat kepercayaan tinggi. Jadi metode yang apa yang Anda gunakan itu memang harus dapat dipercaya, ya, bahwa Anda keputusan-keputusan yang Anda buat itu adalah jelas dan transparan, sehingga dengan demikian peneliti lain bisa mereplikasi, bisa mengikuti, bisa meniru penelitian dengan menggunakan metode yang sama. Maka di sini penting nih, dalam metode penelitian Anda itu Anda jelas, oh metodenya begini. Nah, sehingga peneliti lain bisa melakukan hal yang sama untuk menguji penelitian Anda dengan sama. Nah, kalau hasilnya sama, berarti metode Anda memang konsisten, reliable, ya. Nah, yang ketiga yang harus dipegang, diperhatikan dalam penelitian kualitas itu adalah neutrality, netralitas. Nah, ini tadi nih sekaligus juga untuk membantah tuduhan orang-orang penelitian kualitatif yang susah dipercaya. Maka penting nih Anda sebagai peneliti kualitatif menjaga netralitas Anda. Caranya apa tadi? Berpegang tuh kepada konsistensi metode Anda dan truth claim, truth value yang Anda pegang sebagai peneliti. Ya. Oke, seperti itu. Nah, di sini Anda harus mengakui kompleksitas penelitian Anda, bahwa Anda kompleksitas penelitian Anda dan Anda berhadapan dengan partisipan, yaitu dalam penelitian kualitatif itu Anda berhadapan dengan manusia, ya kan, dengan orang, maka biasanya disebut subjek penelitian bukan objek. Misalnya mahasiswa yang Anda teliti tadi minat bacanya biasanya disebut subjek penelitian. Karena dalam manusia beda kalau Anda penelitian yang alamiah, misalnya di lab sebutnya objek penelitian. Maka dalam penelitian kualitatif disebutnya subjek penelitian. Ya, kalau itu adalah orang yang diteliti adalah manusia. Anda harus mengerti bahwa penemuan-penemuan Anda itu akan berkaitan erat dengan posisi Anda, dengan pengalaman Anda dan perspektif Anda. Karena itu Anda berupaya semaksimal mungkin menjadi netral. Walaupun mungkin tidak bisa 100%, ya. Tapi Anda berusaha lah. Yang keempat, nah, untuk menjaga kredibilitas dan kualitas penelitian kualitas Anda harus memperhatikan applicability. Nah, di sini pertanyaannya, tidak benar anggapan bahwa penelitian kualitatif hasilnya tidak bisa diaplikasikan. Tetap applicability atau bagaimana penelitian bisa diaplikasikan menjadi hal penting untuk menjaga kualitas penelitian Anda. Walaupun aplikasiannya tidak secara general sama seperti yang penelitian kuantitatif. Mungkin yang bisa Anda terapkan dari hasil penelitian itu hanya kepada konteks tertentu saja. Tapi setidaknya bisa diterapkan di luar setting atau grup atau konteks dari yang Anda teliti. Misalnya kalau Anda tadi meneliti tentang mahasiswa minat baca, nama hasilnya bisa diterapkan kepada konteks yang berbeda. Walaupun tidak keseluruhan seluruh mahasiswa Bandung atau sejabar dan sebagainya. Tapi tetap ada nilai atau ada kemampuan applicability-nya. Bisa diterapkan tuh hasilnya baik oleh Anda sendiri atau oleh pemerintah atau oleh masyarakat umum dalam hal misalnya bagaimana meningkatkan kualitas baca mahasiswa. Ya, bisa diterapkan juga hasilnya kepada mahasiswa lain di luar kampus Anda, walaupun tidak sampai kepada generalisasi. Jadi tetap harus ada bahwa penelitian itu dan kualitatif bisa diaplikasikan. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara mencapai kredibilitas dan kualitas penelitian kualitatif itu. Nah, banyak strateginya sebenarnya. Pertama, Anda salah satunya adalah Anda harus melakukan prolonged and persistent fieldwork. Artinya fieldwork itu artinya pengumpulan data di lapangan, ya. Anda melakukan pengumpulan data lebih lama lebih bagus. Karena dengan penelitian yang lama itu Anda akan mendapatkan data yang lebih valid,
dan lebih akurat dan lebih banyak. Biasanya responden Anda itu kalau semakin lama Anda tinggal, mereka terbangun trust atau kepercayaan kepada diri Anda. Kalau mereka sudah percaya, mereka akan berbicara apa adanya kepada Anda sehingga data Anda valid. Ya, informasi yang Anda dapat dari mereka juga valid karena mereka bisa berbicara terus terang. Bayangkan kalau Anda hanya 1 hari datang kepada responden Anda wawancarai, bisa dipastikan mereka itu mungkin tidak akan bicara secara terus terang. Karena baru ketemu dengan Anda. Tapi kalau Anda coba tinggal lebih lama, seminggu, mereka akan lebih percaya kepada Anda dan lebih terbuka bicara sehingga data yang Anda dapatkan lebih bagus. Apalagi kalau Anda lebih lama, sebulan, setahun, sama seperti yang dilakukan oleh para antropolog dan penelitian etnografi. Ya, seperti itu. Itu yang pertama ya. Jadi semakin bagus Anda di lapangan bersama responden Anda, itu lebih bagus. Yang kedua, Anda gunakan multi-method strategies, menggunakan strategi yang berbeda, metode penelitian yang berbeda. Nah, ini yang disebut dengan Anda sebut tadi kalau Anda triangulation. Nah, ini nih, triangulation. Artinya Anda menggunakan metode pengumpulan data yang berbeda. Dan Anda juga melakukan metode analisis data yang berbeda. Contohnya apa? Anda dalam pengumpulan data, Anda menggunakan misalnya metode interview, wawancara. Nah, untuk menguji apakah data Anda dalam interview benar atau tidak, Anda gunakan metode yang kedua, namanya observasi, misalnya. Ketika ketika wawancara, dengan respon Anda mendapatkan jawabannya X. Nah, Anda harus punya kesimpulan, harus dalam Anda, benar nggak sih X ini jawabannya? Maka untuk mengujinya, Anda lakukan pengumpulan data yang berbeda, yaitu dengan metode observasi. Anda amati tuh, bagaimana kesehariannya, perilaku mereka. Kalau dalam wawancara, si mahasiswa mengatakan bahwa Anda berapa buku yang Anda baca tiap hari? Saya baca 3 buku. Ya, wawancara. Anda kan pasti ragu, benar nggak 3 buku sehari dibaca oleh dia? Kan? Maka Anda lakukan teknik yang kedua, observasi. Anda amati tuh, di rumahnya, benar nggak dia baca 3 buku sehari? Ternyata Anda lihat baru-baru 3 buku, sebuku nggak ada, di raknya nggak ada buku misalnya. Sehari yang dia lakukan hanya nonton YouTube aja, misalnya seperti itu. Nah, berarti datanya dia tidak valid tuh, berbohong kepada Anda. Ya? Nah, begitu juga analisis, Anda menggunakan analisis kualitatif dengan metode yang berbeda, seperti disebutkan mungkin konten analisis, kemudian Anda menggunakan metode lain seperti naratif analisis dan sebagainya. Oke, seperti itu. Itu namanya triangulation. Jadi 3 tuh. Triangle itu segitiga maksudnya. Menggunakan metode minimal 3 deh, kalau minimal 2. Tadi ada observasi, ada wawancara, dan kedua dokumentasi, mengecek benar nggak sih mahasiswa ini suka baca. Tanya tuh data di perpustakaan, nggak ada nama dia itu, ternyata dia nggak pernah masuk ke perpustakaan, di daftar buku hadir mahasiswa di perpustakaan. Nah, berarti datanya nggak benar tuh. Nah, seperti itu. Itu cara menguji data Anda dengan triangulation. Triangulation artinya segitiga, pensegitigaan. Jadi dicek dengan cara yang berbeda, sumber data dengan metode pengumpulan yang berbeda. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, participant language verbatim accounts. Nah, di sini untuk menjaga kualitas data yang Anda kumpulkan ketika wawancara, Anda harus kutip tuh kata per kata ucapan mereka. Jangan sampai salah untuk menjaga kualitas, bahwa Anda tidak salah paham, tidak salah tangkap, maka Anda harus tuliskan tuh kata per kata. Persis seperti yang mereka katakan. Sekarang ini lebih gampang karena ada prerekam ya. Maka tapi ketika sudah ditranskripkan, Anda harus menuliskan persis seperti yang mereka katakan. Walaupun nanti ketika dalam penelitian Anda tidak seperti itu, ya. Tapi dalam data yang Anda punya harus persis seperti ucapan responden Anda. Kalau itu wawancara. Oke. Kemudian yang keempat, untuk memperoleh penelitian kualitatif yang bagus itu, Anda harus melakukan low inference descriptors. Artinya begini, Anda semaksimal mungkin tidak menggunakan pemahaman Anda sendiri. Jadi Anda harus menyalinnya hampir sama dengan yang ketiga tadi. Anda harus minimalisir pandangan Anda sendiri, kesimpulan Anda sendiri jangan dulu disampaikan. Biarkan
kata-kata, perspektif, respon Anda sampai pada Anda apa adanya. Jangan dulu berintervensi dengan kesimpulan dan cara pandang. Ya, supaya datanya muncul alamiah. Ya. Kelima, nah tadi sebenarnya kawan Anda tuh multiple researches, artinya coba Anda melakukan penelitiannya itu tidak sendirian, tapi dengan kawan lainnya. Sehingga Anda bisa membandingkan data yang Anda punya dengan yang data yang kawan Anda tadi dalam sebuah research tim penelitian. Sehingga Anda bisa mengetahui data saya, oh berbeda, sementara yang lainnya begitu, nah berarti Anda harus ada yang keseluruhan dalam data Anda. Sehingga ada cek dari kawan Anda. Itu juga Anda bisa mengecek kawan Anda. Ya. Nah, sekarang untuk menjaga kualitas penelitian juga dalam pengumpulan data ya, dalam proses ini kita bicara tentang proses pengumpulan datanya, Anda harus merekodnya, merekamnya secara mekanis. Ini penting tuh, karena kalau rekam secara mekanis cenderung akan akurat ya, tidak daripada Anda menuliskannya langsung. Tapi juga menuliskan langsung juga bagus, Anda harus belajar menangkap ide dari ucapan orang. Sekarang gampang Anda gunakan perekam dari handphone atau alat perekam lainnya. Fotografi dengan foto itu penting juga. Kemudian video ya, itu adalah cara-cara menjaga kualitas data Anda. Nah, kemudian selanjutnya ada participan researcher. Artinya nah, Anda menggunakan apa itu use of participant recorded perception in diaries on for corroboration. Ya. Jadi gini, apa yang Anda catatkan, data yang Anda kumpulkan harus Anda lakukan konfirmasi, melakukan konfirmasi kepada partisipan Anda. Benar nggak sih catatan saya ini seperti ini? Ya, sehingga bisa dikoreksi oleh partisipan Anda. Ini persis seperti yang member checking yang Anda sebut tadi ya, bahwa orang yang Anda wawancarai misalnya Anda tanyain benar nggak sih data yang saya kumpulkan itu seperti ini, ya. Itu. Kemudian, nah yang keempat, yang selanjutnya partisipan review, artinya kalau yang tadi atas itu hanya datanya saja, data mentah, sekarang Anda minta juga tuh sekarang kesimpulan Anda sementara. Namanya partition review, artinya mereka mereview kesimpulan sementara Anda. Atau bahkan nanti setelah kesimpulan akhirnya. Anda serahkan, benar nggak sih kesimpulannya seperti ini dari wawancara itu? Nah, itu. Untuk menjaga kualitas, bahwa Anda tidak salah menyimpulkannya, badan ilmu adalah benar. Ya. Oke, seperti itu. Nah, ini adalah beberapa strategi untuk menjaga kualitas penelitian kualitatif ya. Nah, baik ini kebanyakan dalam hal prosedurnya, dalam hal metode penelitiannya, dalam pengumpulan data dan analisis data ya. Apa yang saya uraikan tadi berasal dari 3 sumber ya. Nah, ini nih ya. Anda kalau mau baca-baca sendiri ya. Seperti saya katakan tadi di awal, kuliah ini Anda harus membaca. Jadikan membaca adalah kewajiban diri Anda. Anda harus merasa berdosa kalau tidak baca, karena membaca adalah perintah agama Islam yang pertama. Iqra. Ya, gitu. Jangan kebanyakan kita tidak merasa berdosa kalau tidak membaca ya. Apapun Anda harus baca tiap hari ya, apapun itu, yang penting baca, apalagi khususnya dalam mata kuliah ini. Saya udah uraikan panjang lebar, mudah-mudahan Anda bisa mengerti ya. Mungkin saya tidak bisa menjelaskannya dengan bahasa yang sederhana kepada Anda, ya itu mungkin kekurangan saya, tapi setidaknya ide dasarnya sampai kepada Anda, yaitu bahwa penelitian itu harus dijaga kualitasnya, harus dijaga kredibilitasnya, sehingga Anda bisa menghasilkan findings, temuan-temuan dan kesimpulan yang dipercaya, berkualitas tinggi. Caranya menjaga validitas dan reliabilitas dalam penelitian Anda, baik penelitian kualitatif dan kualitatif dalam hal satu metode penelitian Anda dan kesimpulan yang Anda buat. Ya, harus ada pegang. Saya kira itu. Mudah-mudahan Anda mengerti. Ada pertanyaan? Ya. Udah ngertinya? Baguslah. Udah ngerti.
Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum, sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Bapak, mohon maaf sebelumnya, Bapak. Ya, Ini Pak terkait contoh proposal penelitian yang betul itu, bolehkah kita minta contohnya gitu, Pak? oke. Ya, nanti diingatkan di grup ya. Nanti saya akan kirim. Oke? Ya, Ya. Terima kasih Bapak. oke, good. Izin keluar semuanya. Boleh. Izin keluar, Pak. Silakan.